Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Terima kasih pula untuk kalian yang sudah support aku selama ini. Kali ini aku tidak akan membawakan cerita horor, namun aku akan memberikan salah satu cerita tentang pembunuh yang sangat sadis. Pembunuhan seringkali menyita perhatian publik karena dianggap sangat mengerikan. Tapi bagaimana jadinya jika seorang pembunuh sadis tersebut juga seorang kanibal yang suka memakan rahim dan payudara para korbannya? Siapa dia, Kak? Dia adalah Andrei Chikatilo. Kisah Andrei ini juga sudah didokumentasikan dalam bentuk novel pada tahun 2008 dengan judul Child 44 yang kemudian diadaptasi menjadi bentuk film pada tahun 2015 dan berlatar belakang di daerah Uni Soviet. Bagaimana kisah lengkap dari Andrei Chikatilo ini? Bagi kalian yang sudah penasaran, don't go anywhere and listen carefully. So, we start. Andrei Chikatilo yang mempunyai nama lengkap Andrei Romanovich Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober 1936. Sejak lahir, Andrei ini menderita hidrosipalus atau penumpukan cairan di dalam otak sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan di dalam otaknya. Latar belakang keluarga Andrei pun termasuk keluarga yang kurang mampu. Mereka tinggal dalam gubuk kecil dengan hanya satu kamar saja di dalamnya. Masa kecilnya juga tidak bisa dibilang bahagia, karena banyak hal traumatis yang dialaminya sejak dia kecil. Seperti contoh pada saat dia berumur 5 tahun, dia harus mengetahui fakta bahwa kakaknya diculik dan dibunuh oleh tetangganya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, bahkan Andrei mendengar bahwa jasad si kakak ini dimakan oleh tetangganya itu karena tetangganya kelaparan. Kasus tersebut terjadi di sana juga dikarenakan oleh sulitnya perekonomian di sana pada saat itu. Selain itu, dia juga sudah terbiasa mendapat siksaan yang sangat brutal dari ibunya sendiri. Seperti yang tadi aku jelaskan bahwa si Andrei ini kan menderita hidrosipalus sejak dia lahir. Dan hal itu juga mengakibatkan berkurangnya fungsi otak dalam mengatur kinerja organ intimnya. Salah satu contohnya ialah dia tidak bisa menahan diri untuk menahan pipis, alias selalu ngompol kalau dia tidur. Ngompolnya itu bukan seperti layaknya anak-anak, Kak. Jadi dia itu ngompol dari dia kecil sampai dia remaja, dia masih ngompol aja. Dan dari sinilah trauma akan kekerasannya mulai terbentuk karena ibunya selalu memberi dia hukuman dengan cara memberi pukulan secara brutal setiap kali si Andrei ini mengompol. Setelah memasuki masa sekolah pun, dia sering mendapat bulian dari teman-temannya. Belum lagi saat ayahnya Andrei ini masuk penjara, bulian dan hinaan terus aja dia dapatkan selama itu. Walaupun demikian, hebatnya si Andrei ini, dia tetap lulus sekolah dengan nilai yang sangat baik loh, Kak. Nah, memasuki masa dewasa, si Andrei ini mulai menjalin hubungan dengan para wanita. Sayangnya, dia selalu mendapat ejekan dari para mantan kekasihnya karena dirinya yang tidak bisa memuaskan hasrat para mantan kekasihnya itu. Hal itu disebabkan karena si Andrei ini memiliki kekurangan, yaitu dia menderita impoten atau ejakulasi dini. Ukuran alat itunya yang terbilang tidak besar juga sering membuatnya tidak percaya diri. Sampai pada akhirnya pada tahun 1963 dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Faina dan memiliki 2 orang anak. Putri pertama mereka bernama Lyudmila dan yang kedua itu adalah seorang putra yang bernama Yuri. Tapi nih ya Kak, walaupun pernikahannya dengan Faina itu sudah memiliki 2 orang anak, itu bukan berarti dia bahagia dan puas dengan kehidupan rumah tangganya. Terlebih lagi dalam masalah seksualitas. Karena diam-diam ternyata Andrei masih belum merasa puas dengan masalah seksualitas yang dia dapat dari istrinya selama ini. Nah, hal inilah yang menjadi latar belakang Andrei untuk melakukan suatu perbuatan keji, yaitu pembunuhan. Pada tanggal 22 Desember 1978, Andrei mendapatkan gelar sarjana sastra Rusia
Dan akhirnya dia bekerja sebagai salah satu pengajar di sekolah di kota Sakti, Rusia. Di Rusia, dia membeli rumah dan tinggal sendiri di sana, sedangkan anak dan istrinya masih tinggal di Uni Soviet. Nah, di saat dia tinggal sendirian inilah dia mulai beraksi, Kak. Korban pertama Andre adalah seorang anak kecil berusia 9 tahun yang bernama Yelena Zakotnova. Jadi saat itu Yelena sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba secara diam-diam si Andre ini mengikuti si Yelena sampai di dekat hutan. Nah, ketika sampai di tengah hutan dan kondisinya sepi, si Yelena ini langsung dibekap oleh Andre dari belakang dan dibawa ke tengah hutan. Diperkosalah si Yelena ini di situ oleh si Andre. Seperti yang aku katakan tadi bahwa si Andre ini menderita impoten sehingga percobaan pemerkosaannya terhadap si Yelena ini gagal, Kak. Nah, saat itu karena Andre merasa gagal mencapai titik puncaknya, dia akhirnya merasa emosi karena dia tidak mencapai kepuasan yang dia inginkan. Akhirnya, saking emosinya, karena si Andre ini udah gila, dia malah mencekik dan menikam si Yelena ini. Menikamnya 3 kali menggunakan pisau, dan setelah si Yelena ini benar-benar meninggal, Andre membuang jasadnya ke tengah hutan. Dan tubuh Yelena baru ditemukan setelah sebagian besar dari korbannya adalah para wanita yang ditemukan dengan berbagai macam kondisi, antara lain payudara yang sudah terpotong, rahim yang sudah hilang, mata tercongkel. Tapi di sini aku akan ceritakan lagi tentang korban terakhir Andre sebelum akhirnya si Andre ini tertangkap. Pada 6 November 1990, Andre bertemu dengan seorang wanita di stasiun Leskos. Wanita itu berusia 22 tahun yang bernama Svelana Korostik. Diajaklah ini si Korostik ini ke hutan di dekat stasiun seperti korban-korban Andre sebelumnya. Seperti biasa mereka berhubungan di sana dan Andre ini selalu juga akhirnya gagal untuk mencapai puncaknya. Lalu akhirnya si Korostik ini juga bernasib sama dengan korban-korban Andre yang lain, dia dipukuli,
Andre mengambil ujung lidah dan puting Korostik dan memakannya di tempat kejadian. Lalu setelah itu dia menutup tubuh Korostik dengan dedaunan kering dan meninggalkannya di tempat tersebut. Inilah yang menjadi pembunuhan terakhir Andre karena ketika dia hendak keluar dari hutan, seorang polisi tidak sengaja melihat Andre mendekati sumur di dekat hutan tersebut dan mencuci wajahnya di situ. Polisi mulai mencurigai Andre karena terlihat ada bercak-bercak merah di wajah Andre. Satu-satunya alasan orang-orang pergi ke hutan di dekat stasiun Lescott saat itu adalah untuk mengumpulkan jamur. Sedangkan Andre ini tidak terlihat mengumpulkan jamur dan tidak membawa jamur sama sekali. Sehingga akhirnya polisi itu semakin curiga kepada Andre dan mengajukan laporan tentang Andre tersebut. Pada tanggal 13 November 1990, tepatnya itu 7 hari setelah kejadian pembunuhan tersebut, mayat Korostik ditemukan. Dan disitulah Andre ditangkap karena dialah satu-satunya terduga kuat atas kasus tersebut. Setelah pernah beberapa kali ditangkap dan dibebaskan kembali karena kurang adanya bukti, pada tahun 1990, akhirnya polisi kembali menangkap Andre. Dia dituduh atas 56 kasus pembunuhan yang kebanyakan korbannya adalah para wanita muda yang ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan memiliki ciri-ciri penganiayaan yang hampir sama. Setelah melalui interogasi yang cukup alot, akhirnya Andre mengakui semua perbuatannya itu. Dia mengakui bahwa dengan memakan rahim dan payudara para korbannya, dia bisa memuaskan hasrat seksualnya yang selama ini dia anggap kurang. Nah, selama dia menjalani masa persidangannya, dia dikurung demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski beberapa psikiater mengatakan bahwa ada kemungkinan Andre mengidap gangguan jiwa, tetapi pengadilan tetap menyatakan bahwa Andre ini bersalah. Akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Andre pada tahun 1992, di mana Andre saat itu dihukum dengan cara ditembak dari belakang kepalanya. Nah, ini untuk sekedar informasi tambahan aja ya kak. Kalian ingat kan anak kedua Andre yang bernama Yuri? Dia juga didakwa karena melakukan pemerkosaan dan beberapa tuduhan lainnya. Kemudian pada tahun 2009, dia didakwa lagi atas kasus percobaan pembunuhan. Dan Yuri juga dari tahun 2009 itu sampai sekarang sudah berada di penjara. Mungkin bakatnya si Andre ini sudah diturunkan kepada anak laki-lakinya yang bernama Yuri tersebut. Oke kak, sekian dulu kisah hidup seorang pembunuh dan seorang kanibal bernama Andre Chikatilo. Seperti biasa, aku ingin tahu gimana pendapat kalian tentang kisah ini. Kira-kira menurut kalian kenapa Andre bisa melakukan hal semacam itu dan mempunyai kelainan semacam itu? Apakah benar itu karena penyakit hidrosifalusnya? Atau karena trauma yang dialaminya semenjak dia masih kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena aku pengen tahu pendapat kalian tentang si Andre ini. Dan barangkali ada dari kalian yang ingin memberikan ide untuk video-video aku selanjutnya, aku mau cerita tentang siapa, silahkan kasih ide kalian di kolom komentar. Well, seperti biasa, jika kalian suka video aku, kalian bisa like, share, komen, dan subscribe bagian belum subscribe. Dan nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Bagi kalian yang sudah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mensupport channel aku selama ini. Oke, bye. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.